stoichiometri itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoichion, yang berarti unsur, sedangkan metri atau metron, ya bahasanya itu adalah pengukuran atau perhitungan. Nah, jadi dengan demikian, stoichiometri itu adalah pengukuran unsur atau perhitungan unsur. Jadi Hmm. sebenarnya secara harfiah itu namanya itu adalah kuantitas atau kuantitatif dari komposisi zat kimia dari senyawa atau reaksi, dan begitu juga dengan reaksi-reaksinya. Jadi pertama nih, hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama ada hukum kekalahan massa. Ya, Kekalahan massa. ya. Artinya apa? Misalnya jadi secara gamblangnya itu adalah jika diketahui reaksi A tambah B itu menjadi C tambah D, berarti itu sama dengan massa A tambah massa B itu sama dengan massa C tambah D, atau massa sebelum reaksi itu sama dengan massa sesudah reaksi. Hmm. Itu misal 1 gram gas hidrogen tambah 8 gram gas oksigen, maka nanti dia akan menghasilkan 9 gram air. Maka namanya adalah hukum Hmm. massa. Jadi nggak ada berubah masanya. Kalau ini masuk akal ya, ini ya. Iya, iya, masih bisa. Kemudian di sini juga ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Kalau hukum Proust itu dia lebih mengedepankan kepada perbandingan massa unsur-unsur membentuk senyawa itu selalu tetap. Misalnya dia 1 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen, maka itu nanti bandingnya 1:8 gitu. Jadi kalau misalnya 1:8, kalau misalnya hidrogennya 2, berarti oksigennya 16 Hmm. gitu. Kalau misalnya dia 3 gram hidrogen, maka 24 gram oksigen Hmm. perbandingannya. Oke. Ya, Kemudian ada hukum oke. perbandingan berganda. Ya. Hukum perbandingan berganda menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk, ya, lebih dari satu senyawa, perbandingan massa dari unsur yang satu yang bersenyawa dengan sejumlah tertentu unsur lainnya merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Ya, misalnya H2O2, massa H banding massa 1:16. Dengan demikian, massa dari apa, pada senyawa hidrogen peroksida itu sekian gitu. Lalu juga ada perbandingan volume atau gaya atau biaya diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi volume gas-gas yang bereaksi uh, dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan yang bulat sederhana, yaitu koefisien gas A banding koefisien gas B sebanding dengan koefisien gas A banding koefisien gas B, begitu. Jadi dia perbandingannya pakai perbandingan volume, Hmm. membandingkan volumenya. Oke. Oke. Kemudian juga di sini juga ada namanya hukum Avogadro. Berarti pada volume yang sama, gas-gas yang berbeda pada suhu dan tekanan yang sama, ya kan? Aha. Di mana dia mengandung partikel yang jumlahnya juga sama. Paham? Bentar, Kak. Nah, ini ada misalnya nih. Jika dalam V liter gas H2 mengandung N molekul H2, maka dalam V liter gas O2 mengandung N molekul O2. Juga sehingga, Iya, Kak? ya, sehingga 2 V liter gas hidrogen tambah 1 volume liter gas oksigen menghasilkan 2 volume liter uap air. Hmm. Oke. Nah, ini bentuknya kayak gini. Coba dipahami dulu.
Oh iya iya. Paham? Paham nggak? Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada massa atom relatif atau MR. Ini sering banget kan kita tuh mengukur MR gitu ya. Jadi kalau MR itu dia adalah perbandingan massa suatu atom unsur dengan 1/12-nya massa atom isotop C12. 12 Mm-mm. massa atom. Dengan ini, kalau misalnya ditanya ARX, kalau dengan persen kelimpahan, maka persen kelimpahan dari isotop A1 misalnya, ditambah persen kelimpahan kali isotop X2, kan, maka hasilnya dibagikan 100%. Hmm, kelimpahan. Ku catat bentar kak. Oke, Oke sudah kak. sudah. Sudah. Nah, sekarang ada namanya massa korelatif itu sendiri. Jadi kalau tanya MR itu adalah misalnya MR X atau AX2, berarti kamu perlu menambahkan berapa AR dari A ditambah dengan berapa AR dari X, jumlah AR X2 itu. Hmm, oke sudah kak. Sudah. Iya. Sekarang konsep mol. Nah, ini dia molnya itu. Mol itu adalah jumlah, konsep mol itu adalah jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 kalau dia satu, dibagi dengan jumlah satu mol partikel itu sendiri. Hmm, jumlah partikel itu apa kak? Jumlah partikel dalam suatu ini, dalam, ya, jumlah partikel itu ada jumlah partikel di dalam suatu atom. Nah, Jumlah partikel. iya, ada namanya jumlah partikel dalam suatu atom. Dalam suatu unsur juga ada jumlah partikelnya. Jadi sebenarnya kita tuh tidak ada partikel-partikel, cuman kan berukuran sangat kecil. Makanya ini aja kan nih ukurnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kan lebih dari triliunan lebih gitu. Hmm, Tapi di soal nanti kadang kadang ada diketahui kok jumlah partikelnya berapa gitu. oh, Tapi kalau bingung itu adalah kamu dibagi aja dengan jumlah partikel yang 6,02 kali 10 pangkat 23 karena itu formulanya. Tuh. 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke sudah kak. Oke. Sekarang ada namanya massa molar. Massa molar itu adalah dibagi massa unsur per AR. Jadi mol itu massa unsur dibagi AR-nya berapa. Massa unsur per AR. Oke. Dengan zat berupa Eh, senyawa, kalau dia senyawa adalah massa senyawa per MR. Itu untuk mencari molnya ya. Hubungan hmm, antara mol dengan massa zatnya itu sendiri. oke oke. Oke, coba volume molar. Baca dulu.
menyatakan volume ditempati oleh suatu mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Namanya volume molar. Volume molar. Hitung persamaan hukum gas ideal. PV nRT. 24,4 atau 22,4. Nah, ini harus tahu pada tahap tekanan suhunya tertentu. Kalau suhunya 273 atau 0 derajat, itu dia pakainya 22,4. Tapi kalau pada suhu ruang itu dianggap 28 derajat Celcius, maka dia pakainya yang 24,4 nanti. 24,4 ambien. Ambient temperatur. Oh, jadi diketahui di soal ya STP atau ATP gitu. Kita tahu STP atau ATP. Tapi kalau enggak tuh dia dikasih tahu suhu 25, oh berarti ATP gitu. Oh, Kita harus paham ini juga. hmm, Banyak istilah kalau itu banyak istilah yang harus biasa dengan istilah itu. iya iya. Oke, ini hubungan antara mol, jumlah massa zat, dan jumlah partikel. Coba ini penting banget karena harus dicatat ya. Enam koma kosong tujuh kali 423. Udah selesai? Dikit lagi Kak. Oke sudah Kak. Oke. Nah, ini rumusnya. Kalau dalam tidak PSDP atau OTP, dia berlakunya PV sama NRT sama rumus yang N1 per V1 sama N2 per V2. Satu. Oke sudah Kak. Udah? Oke. Iya. Coba kita bahas ininya soal-soal satu soal dulu ya. Tentukan massa oksigen nomor satu dulu. Oh ya, ini dulu. Oh, ada komposisi zat ya, sama dikit lagi. Ada rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris itu adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom yang menyusun suatu molekul. Sedangkan kalau rumus molekul itu bisa dikembangin. Misalnya contohnya ini, uh, misalnya CH4 itu rumus empirisnya. Ini nggak bisa dibagi lagi nih.
Tapi kita bisa kembangkan kalau kita kali dua, berarti nanti ini adalah C2H8. Nah, rumus molekul. Atau Oh, C3H12. Berarti ini rumus molekul. Gitu. Bisa dikembangin. Kemudian ada tambah satu ya, air kristal hidrat yang pakai C2S45H2O yang kayak H2O H2O kayak gitu yang ini. Berarti ini ada airnya. oh, Nah, sambil dicatat ya. Kemudian komposisi zat. Nah, komposisi zat dalam senyawa itu juga penting ya. Misalnya komposisi zat itu, oh dia bisa ini komposisi zatnya 100% tergantung dari masa zatnya. Nah, itu bisa. Nah, tergantung dari detailnya ya. Oke. Kemudian jumlah atom unsur A atau persentasenya. Nah, ini coba di ininya dicatat dulu karena ini menggunakan analisis kuantitatif ya. oke, oke. Oke, sudah, Kak. Udah. Oke, nah sekarang kita coba satu soal dulu. Tentukan massa gas oksigen yang bereaksi dalam pembakaran tersebut. Massa gas oksigen. Ini dibikin dulu ya persamaan reaksinya, Kak. Iya. Dibakar di udara. Berarti Ca sama yang dibakar ada H2O ya. Dibakar dengan O2, Ca. Ca tambah O2 gitu dia. Oh iya, Ca tambah O2. Kan dibakar selalu dengan oksigen ya. Iya, iya. Jadi CaO. Mm-mm. Berarti 2Ca tambah O2 jadi 2CaO. Ca tambah O2 menjadi CaO. Berarti yang berubah ini doang dong. Ini aja setengah. Atau bisa juga yang kamu bilang tadi, dua Oh, Ca, itu bisa juga 2Ca, tapi di sini 2, nggak bisa. Nah, 4 dong. Nggak bisa juga.
Kok empat, Kak? Dua, dua, dua. Oh, benar. Dua. Nah, benar. Oke. Kan masa gas oksigen. Nah, berarti oksigennya tuh berapa? Ini diapain terus, Kak? Pakai aja rumus ini, rumus yang dasar-dasar tadi. Namanya adalah pakai yang pertama tadi, masih ingat apa namanya? Teori pertama? Hukum Lavoisier. Iya, kekekalan Oh, massa. itu. Oke, oke, oke. Berarti 6 ya? Mm-mm. Jawabannya adalah 6 gram di awal-awal. Oh, Terus hukum efeknya, Lavoisier. Oke, oke. oke, sekarang nomor 2 nih. Hitunglah pakai perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa tersebut. Pakai perbandingan massa gimana? Udah ketemu belum? Belum, Kak. Oke, lihat di sini. Pertama kan dalam masa CA itu kan tadi 40. Berarti kan 1 Mm-mm. kali 40. U-nya 16. 40 banding 16 kayak gitu. 40 banding 16 berapa gitu. 40 banding 16. Oh, digituin. Pakai perbandingan kan. Kira pakai rumus-rumus yang tadi. Yang N sama dengan M prime R atau Kita apa. belum sampai sana. Kita masih yang di awal-awal teori semua ini. Hmm. Coba. Jangan pakai itu.
Oke Kak, sudah Kak. Aman? Kalau ini aman? Ingat, jangan mikir Aman. kayak yang aneh-aneh dulu lah. Ini masih masih pakai perbandingan senyawa, masih ini, gitu-gitu. Oke. Yang mudah ini. Untuk 20 unsur X. Pengelipatan berganda. Itu bukan 30 ya, tapi 40 dan 20 ya. Iya Kak. Oke, yang disokal itu. Habis itu dia lakukan perbandingan. 1 banding 4, 2 banding 3. 2 banding 3 sama 1 banding 4. Oke. Pertama kan tentukan perbandingannya nih. Agar presentasi unsur X itu sama, senyawa satu dikalikan 2,5 dan senyawa duanya dikalikan 5. Sehingga hasilnya dapatnya biar sama ya, 40 kali 2,5 itu kan 100%. Nah, itu yang bawahnya adalah 20 kali 5 100, sama-sama tuh. Tapi yang Y-nya beda, yaitu 150 banding 300. Jadi perbandingan unsur Y-nya yang ditanya gitu. Kan kalau 40 si X berarti yang Y-nya 60, ya kan? Kalau misalnya si X-nya eh, ke ini, betul, 100 kurang 20 berarti 80% gitu. Hmm, Gitu, paham? 50 banding 400. Bentar. 3 banding 8. Iya. Udah Kak, udah. Udah? Nah, sekarang Udah. ini, itu kan volume gas amonia yang terbentuk. Milimeter gas nitrogen. Ini pakai hukum apa Kak? Pada suhu dan tekanan yang sama, berarti pakai rumus perbandingan. Perbandingan sesuai dengan hukum gaya Lusak, pakai perbandingan. Oh, Gilsak.
Amonia itu NH3 ya. Ya, amonia NH3. N2. Tambah 3H2 menjadi NH3. Nah, sesuai dengan gaya hukum rusaknya, berarti kan N2 volumenya, volume H2, volume NH3 itu kan 1:3:2 berdasarkan koefisiennya. Mm-mm. 6 liter gas nitrogen. 12 ya. Iya nggak sih? Nah, 12 untuk yang NH3. Tapi kalau yang H2-nya 18 liter. Oh, yang Kan dicari H2. bandingan. Mm-mm. Ada dua yang dicari. Hmm, Aman. aman-aman. Jadi dia tuh dari tadi kita tuh ngomong perbandingan mulu. Nah, ini juga perbandingan ini kayaknya. Hmm, ada suhu tekanan tertentu 10 liter gas nitrogen mengandung jumlah molekul. Jumlah molekul tadi rumusnya apa, Kak? Cuma molekul itu adalah rumusnya pakai yang ini. Perbandingan aja, perbandingan liternya berapa. Hipotesis Avogadro. Bandingin aja kalau dia 10 liter 1,204. Nah, kalau 20 liter berapa? Itu maksudnya. Oh, kali 2 ya. Jadi 2,408. Nah, begitu. Perbandingan ini dia. Oke. Nah, Bentar, berapakah Kak. masa? Ditelepon, Kak. Bentar, bentar. Anu, maaf, Kak. Aku ada urusan dadak. Jadi, sampai sini aja dulu ya, Kak. Nanti jam 6 gimana? Jam 6 nggak bisa juga, Kak. Nggak apa-apa. Sampai sini aja. Oh gitu. Aduh gimana ya? Misalnya nanti aku masuk di jam 6, tapi presensinya nggak bisa karena kamu nggak masuk. Gimana tuh? Maksudnya? Iya, maksudnya kan kita harusnya jam 6 tuh di sini. Tapi kan karena kamu nggak masuk di jam 6, ya nggak bisa aku presensi di ininya super CMS-nya. Tapi nanti aku bilangin aja palingan Kalau gitu. masuk bentar habis itu keluar bisa. Boleh. Itu kalau kamu masuk bentar di jam 6, kamu nggak usah ngomong aja. Maksudnya kamu bentar, aku record bentar dikit. Nanti setelah itu nggak usah ngomong. Bisa, itu bisa. Oke, oke, gitu aja ya, Kak. Maaf Oke. banget, Kak. Oke, dah. Ya, gimana? Aku kasih soal tugas atau gimana untuk ini? Ya, boleh. Oke, tugas ini aja ya yang tentang perbandingan ya. Kamu buat soal sendiri dan nanti kamu jawab sendiri, nanti kamu jelaskan ke aku. Oke? Oke, oke. Ya. Oke, bye-bye. Oke. Ya.